Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Naufal Muhammad Afarazi, siswa dari SMA Negeri 3 Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selamat siang yang terhormat Dewan Juri, lawan debat dari tim oposisi, serta hadirin yang berbahagia. Hari ini saya sebagai tim pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap mosi perdebatan pada kali ini, yaitu Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Sebelum masuk ke dalam argumen utama, izinkan saya untuk mendefinisikan arti singularitas teknologi. Singularitas teknologi adalah titik dalam perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, di mana mesin melampaui kecerdasan manusia dan mulai berkembang secara eksponensial tanpa intervensi manusia secara langsung. Kami berdiri di atas kerangka bahwa perkembangan teknologi adalah hal yang tak terelakkan. Dan singularitas bukanlah ancaman, melainkan kesempatan emas untuk kita semua. Dan juga untuk mengatasi berbagai tantangan besar umat manusia, terutama dalam krisis iklim, penyakit, hingga kelangkaan sumber daya. Memasuki pada argumen pertama, yaitu efisiensi dan inovasi tanpa batas. Dengan adanya singularitas, kita mampu membuka pintu menuju efisiensi dan inovasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Sebagaimana contoh yaitu menyelesaikan masalah ilmiah kompleks dalam hitungan menit, bukan dekade. Merancang obat baru dan metode pengobatan personal dengan waktu yang sangat singkat. Dan juga meningkatkan teknologi energi terbarukan dan distribusi sumber daya secara global. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya mempercepat kemajuan, tetapi menghindari keterlambatan yang bisa mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Yang kedua yaitu penyelesaian krisis global. Saat ini banyak permasalahan global terjadi karena keterbatasan kemampuan manusia, yaitu perubahan iklim, konflik sumber daya, dan kemiskinan yang ekstrim. Dengan singularitas, kita memiliki entitas yang dapat mengolah sumber daya bumi dengan lebih adil dan rasional, menghapus pekerjaan berbahaya, dan membebaskan manusia dari kerja yang melelahkan dan tidak manusiawi. Memasuki argumen yang ketiga, yaitu singularitas adalah inevitable atau tak terelakkan. Artinya, menolak singularitas sama saja dengan menolak kemajuan teknologi secara keseluruh. Apakah kita akan membatasi riset karena takut? Apakah kita akan berhenti untuk berkembang? Fakta di lapangan menunjukkan negara-negara besar telah berinvestasi triliunan dolar dalam perkembangan AI. Jika kita tidak mendukung dan bersiap, kita hanya akan menjadi penonton, bukan pemimpin peradaban dunia. Selain itu, saya sebagai tim pemerintah dengan bangga menyatakan dukungan penuh terhadap mosi perdebatan kali ini. Karena saya memiliki kajian data berbasis dan fakta konkret yang memuat argumen saya bahwa singularitas teknologi bukan sekedar khayalan, melainkan peluang strategis yang perlu disambut dan diarahkan dengan bijak. Yang data pertama, menurut Ray Kurzweil, futuris ternama, memperkirakan AI akan mencapai kecerdasan secara manusia atau AGI pada tahun 2029 dan singularitas di mana manusia dan mesin menyatu pada tahun 2045. Yang kedua, menurut survei penelitian AI pada tahun 2025 menunjukkan peluang 50% AGI pada tahun 2059. Dan data yang ketiga, menurut Sam Altman atau CEO OpenAI bahkan menyampaikan bahwa mungkin kita sudah melewati ambang di mana AI lebih cerdas dari manusia dalam banyak aspek. Ini memprediksikan kemajuan pesat pada tahun 2026 atau insights baru dari AI dan robot pelaksana tugas nyata pada tahun 2027. Dapat disimpulkan bahwasanya estimasi kredibel menyebut singularitas mungkin terjadi antara akhir dekade ini hingga pertengahan abad ini, menjadikan isu sangat mendesak untuk disiapkan. Selanjutnya, singularitas mampu memberikan dampak positif di berbagai bidang, sebagaimana contoh dalam bidang ekonomi dan produktivitas. Yang pertama adalah Morgan Stanley memproyeksikan bahwa adopsi AI secara luas bisa meningkatkan nilai pasar saham Amerika Serikat hingga 16 triliun US dollar, menaikkan valuasi S&P 500 sekitar 300%, serta memberikan manfaat bersih
tahunan hingga 920 miliar US dollar melalui efisiensi, produktivitas, dan inovasi baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.